Sebagaimana kita ketahui, saat ini Allah telah menurunkan wabah virus corona di muka bumi ini. Yang demikian bisa jadi karena manusia telah banyak melakukan dosa. Allah berfirman, "Wa ma aswabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahanmu. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Fa'ahlaknahum bidunubihim." Maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya. Dan dalam ayat lain juga Allah berfirman, "Asyabnahum bidunubihim." Kami siksa mereka karena dosa-dosanya. Begitu juga dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Fa'akhadhahumullahu bidunubihim." Maka Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya. Dalam hal ini Allah juga mewanti-wanti terhadap orang yang beriman dan beramal soleh agar tidak meremehkan fitnah walaupun disebabkan oleh orang-orang yang banyak berbuat dosa. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Dan peliharalah diri kalian dari siksaan, dari azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Adapun di antara zikir dan doa yang dibaca agar terhindar dari wabah virus corona, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang mengerikan lainnya, juga agar kita terhindar dari bencana dan kejahatan. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, insya Allah akan dihindarkan dari wabah virus corona. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar, memohon ampun pada Allah. Yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas juga sebanyak 3 kali. Yang demikian didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Khubayb bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada saya, "Katakanlah." Saya menjawab, "Apa yang harus saya katakan wahai Nabi?" Beliau bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 3 kali ketika engkau berada di waktu sore dan pagi hari, maka yang demikian akan mencukupkanmu dari segala sesuatu, yakni kamu akan mendapatkan pahala dan terjaga dari apa-apa yang tidak disenangi." Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, sedangkan Imam Tirmidzi mengatakan hadis termasuk hadis hasan sahih. Yang ketiga, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang demikian didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafata." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di waktu malam,
maka kedua ayat itu mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari kafata atau mencukupinya adalah mencukupi dari apa yang tidak disenangi dan tidak diinginkan pada malam itu, menjaganya dari kejelekan dan kejahatan, serta insya Allah akan dijaganya untuk dapat melakukan ibadah malam. Dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, yakni mulai ayat 285 sampai ayat 286. Sedangkan yang keempat membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang Dia ciptakan. Yang demikian didasarkan pada hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengucapkannya pada sore hari sebanyak 3 kali, yakni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia tidak akan terkena bahaya dari binatang penyengat pada malam itu. Sahabat Abu Hurairah berkata, sungguh keluarga kami telah mempelajarinya dan mereka telah mempraktekannya hingga ada seorang budak wanita dari mereka yang disengat oleh binatang, namun dia tidak merasakan sakit. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Sedangkan yang kelima membaca bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim, dengan menyebut nama Allah yang dengannya segala sesuatu tidak akan memberikan mara bahaya baik di bumi ataupun di langit. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang demikian didasarkan oleh hadis Rasulullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang membaca di setiap pagi dan sore Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim 3 kali, melainkan segala sesuatu tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Hadis hasan sahih. Yang keenam membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang demikian didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ketika pagi dan juga sore hari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka Allah mencatat baginya setiap satu bacaan 10 kebajikan, menghapus 10 kesalahan, menaikkan 10 derajat. Pahala zikir ini seperti memerdekakan 10 budak dan menjadi pelindung baginya dari pagi hingga sore.
serta pada hari itu tidak akan ada pekerjaan yang menyusahkannya. Apabila dia membacanya ketika sore, maka baginya keutamaan yang sama seperti itu. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, hadis sahih. Sedangkan yang ketujuh, membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judani wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kusta, gila, lepra, dan dari penyakit-penyakit yang mengerikan lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Nawawi. Yang kedelapan, ketika keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, yang artinya dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yang demikian didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi kebutuhanmu, dan kamu dilindungi. Seketika itu juga setan pun menjauh darinya. Lalu salah satu setan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis hasan sahih. Yang kesembilan, mengucapkan salam ketika masuk rumah. Allah berfirman, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً, yang artinya, maka apabila kamu memasuki rumah, maka ucapkanlah salam untuk diri kalian, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa rajulun dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun ala Allahi azza wa jalla, dan seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam, maka dia berada dalam pemeliharaan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis hasan sahih. Demikianlah 9 doa dan zikir yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita terhindar dari wabah virus corona. Mudah-mudahan Allah cepat menjauhkan atau menghilangkan virus corona tersebut di muka bumi ini, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.